Belajar ilmu iman itu bukan mempelajari Allah itu bagaimana. Allah itu duduk apa jalan. Saya nggak ada lihat, saya nggak pernah lihat Allah. Ulama berpendapat itu kira-kira nggak ada bisa kenal Allah. Nabi Musa minta lihat, baru kasih cahaya dikit udah pingsan. Yang dipelajari ilmu ciptaan Allah, yang dipelajari ciptaan Allah itu. Alhamdulillah masih sempat hidup, masih punya waktu untuk memperbaiki nilai-nilai raport yang direkam oleh malaikat rokib buat kebaikan dipenuhin. Raport yang direkam malaikat atid kita tipek, hapus. Ngapus dosa pakai apa? Istighfar dan amal soleh. Al-hasanat tamhus sayyi'at. Amal baik, amal soleh menghapus dosa. Iya, tambah banyak amal soleh, dosa dihapus. Jadi raport yang jelek nanti putih, polos, kosong. Pulang ke sana yang penuh raport yang bagus. Nah itu insya Allah nggak lewat pengadilan. Begitu ruh kita sampai di sana sudah nggak ada masalah, langsung suruh malaikat kumpulin sama keluarganya tuh, dikumpulin sama orang tua kita. Kalau sama-sama seiman, sebelum ke akhirat di alam kubur enak, tempatnya bagus. Makanan, tapi makanannya bukan nasi, nggak ada badan, mereka punya badan. Coba ruh, tapi bentuknya begini, kenal satu sama lain, mukanya gini, tapi nggak bisa dipegang, nggak ada tulang, nggak ada daging, kayak malaikat kecil. Nanti baru pakai badan ke surga atau ke neraka. Kumpul, ngobrol gini, ketemu. Sempat ada yang minta maaf, yang pernah salah di dunia, ketemu, minta maaf. Sekarang mau pemilu nih, banyak bohong-bohong. Gak usah ikut-ikut lah, kita ibadah, nunggu jemputan. Kita kan lagi jalan ke akhirat. Sekarang lagi jalan ke akhirat. Pulang ke rumah, mampir. Kalau namanya pulang, nggak balik lagi, itu namanya pulang. Kalau keluar lagi, mampir. Pulangnya nggak balik lagi kemana? Hah? Ya itu kita lagi jalan ke sana. Di tengah jalan dijemput, diambil, dipindahin. Dia yang bikin kita dia bisa bikin kita. Mana lebih gampang? Mindahin yang udah ada atau bikin dari gak ada? Bikin dari gak ada kan? Jadi ada. Mindahin yang udah ada lebih gampang. Tuhan udah bikin kita. Udah bikin dunia, nggak tahu bahannya apa. Mindahin gampang, udah pasti. Ya baik. Sekarang judul kita ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak sholawat itu disuruh. Pentingnya berilmu. Nah ini begini nih, nyari ilmu penting. Apa pekerjaan yang nggak pakai ilmu? Ada nggak? Bikin sambal pakai ilmu nggak? Iya, takaran garamnya, cabenya sekian. Kasih kebanyakan garam, nggak bisa. Ada ilmunya. Apa yang nggak pakai ilmu? Nah, semua pakai ilmu. Ibadah pakai ilmu, beriman pakai ilmu. Dulu orang-orang di Mekah itu habis patah Makkah, dia belum belajar, bilang, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Turun ayat, belum, kamu belum beriman. Belum masuk iman ke otak. Imannya baru di bibir, baru ngapalin di mulut, belum sampai kepikiran, ke perasaan. Iman adanya di mana?
pikiran, perasaan, jiwa. Tolong ajarin anak-anak. Tak saya sampaikan, ilmu mengenal Allah dulu deh, baru nanti ilmu lainnya. Ilmu mengenal Allah. Selama ini saya kalau nyalain tuh gak tega orang pada ribut, nggak salah deh, ngerapiin supaya rapi. Belajar ilmu iman itu bukan mempelajari Allah itu bagaimana. Allah itu duduk ke jalan. Saya nggak ada lihat, saya belum pernah lihat Allah. Ulama berpendapat itu kira-kira. Ini jadi ribut, bunuh-bunuhan, saling mengkafirkan. Ahlussunnah sama ahlussunnah saling mengkafirkan. Gara-gara apa? Ahlussunnah yang Wahabi itu bilang Tuhan duduk. Ahlussunnah Asy'ari bilang masa Tuhan duduk, ada bentuknya dong. Nah, di sini salahnya. Akhirnya pecah perang, saling mengkafirkan. Itu sama-sama ahlussunnah, belum lagi yang lain. Jadi yang namanya berilmu belajar iman itu bukan mempelajari tentang zat Allah, bukan. Gak ada bisa kenal Allah. Nabi Musa minta lihat baru kasih cahaya dikit udah pingsan. Yang dipelajari ilmu ciptaan Allah. Yang dipelajari ciptaan Allah itu bukan Allahnya, af'alnya. Kalau bahasa Qurannya af'al. Kata Allah, tuh lihat tuh tumbuh-tumbuhan, biji-bijian pada mati, kuhidupkan. Biji kecapi, biji duku semua bener di tanah. Biji pepaya mati kering, muncul, terus jadi pohon, terus tinggi, terus keluar lagi pepaya banyak, bijinya lagi berjuta-juta, nggak habis-habis. Apa itu terjadi sendiri? Hukum alam. Pohonan itu alam. Alam itu nggak bisa buat apa-apa. Yang bikin alam. Nih kalau ada benda nih, tutup botol nih, saya lempar ke atas tuh. Mau nggak? Ini dia alam. Yang bukan alam tuh Allah doang. Kita semua alam, manusia alam, makhluk. Saya lempar ke atas, jatuh ke bawah. Bisa nggak dia pengen jatuh ke atas, jatuh ke samping? Bisa nggak? Mungkin nggak, udah dihukum tunduk pada hukum gravitasi. Tuhan yang bikin gravitasi ke bawah. Dihukum. Jadi alam tidak bikin hukum. Yang bikin hukum Allah. Ingatin itu, ajarin anak-anak. Yang bikin hukum, jadi bukan hukum alam, hukum Allah terhadap alam. Alam yang dihukum, kita alam, itu dihukum. Ada lapar, ada haus, butuh makan, itu sudah dihukum Allah begitu. Program Allah. Baik, lanjut. Jadi insya Allah nanti ada belajar ilmu tauhid adanya di Quran. Isi Quran itu isinya separuh lebih itu tauhid. Kenapa mesti ngambil pendapat manusia? Manusia banyak, berubah-ubah, beda-beda, akhirnya berantem. Nggak ada yang tahu Tuhan itu bagaimana. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun. Wassalam. Yang kita tahu bukti, ada bukti. Kalau jalan siang, pohonan bergerak, berarti ada apa? Tolong dijawab dong. Daun bergoyang, berarti ada apa? Hah? Angin, semua seperti angin. Anginnya kelihatan nggak? Warnanya apa? Bentuknya? Tapi beriman ada angin, percaya, berani mati, yakin. Begitu juga Allah. Kita ada, dia ada, kita hidup, coba hidup kita kan? Nah, siapa yang hidupkan? Bukti adanya Allah, cukup. Begitu. Ngaca lihat diri kita, bisa ngomong, bisa berpikir. Siapa yang bikin? Jadi belajar iman bukan mengapalin pendapat orang. Ulama manusia, bukan nabi, nggak dapat wahyu, bisa benar, bisa salah. Tapi kita hormatin ulama, kita bisa ngaji dari ulama benar. Tapi dia bukan Tuhan, bukan nabi. Manusia seperti kita hormatin, dia dakwah, dia ulama. Tapi harga mati itu Quran, tidak ada salah. Isi Quran dari awal sampai semua titik-titiknya benar. Itu yakini, itu pegang. Ini akhir zaman banyak tipu. Macam-macam tuh, lihat udah macam-macam. Dan kawin kambing dikawinin pakai selamatan, zikir sambil joget, udah.
Kita pegang Quran. Nanti ini ada nih, sedikit belajar tauhid dari Quran. Jadi mengenal Allah tuh pakai akal berpikir. Tuhan suruh berpikir. Tahu nggak yang jadi pohon mangga? Itu bahan pohon mangganya dari bijinya segede gini. Bahannya mana? Yang putih kecil. Yang putih kecil. Nah karena dia belum bisa makan nih, dikasih makanan tuh bijinya semua tuh isinya makanan buat yang kecil itu. Karena ditaruh dipendam, ditumbuh di tanah, dipendam, belum bisa ada akar, belum bisa makan, makanannya dikasih sama Tuhan. Padahal yang jadi pohon yang kecil tuh. Telur yang jadi itik, jadi ayam, apanya? Ada di dalam telur tuh yang putih kayak nasi itu. Telur yang putih kayak nasi itu yang bakal jadi burung atau ayam. Nanti telurnya buat makanan dia. Sebelum dia bisa nyari makan, Tuhan kasih makanannya. Coba nama Subhanallah. Itu belajar mengenal Allah, lihat bikinannya, ciptaannya. Jadi yakin di pikiran, bukan hafalan. Sifat 20 diapalin, siapa hafal sifat 20 masuk surga. Ya bagus, ibu langsung duduk, nggak pakai salaman. Kemudian yang dimaksud hafal sifat 20 itu bukan tulisannya diapalin, isinya. Tuhan basirun, artinya apa? Apa kan? Tuhan melihat. Ada maling zaman dulu mau curi kelapa, kebun kelapa, suruh lagi nungguin di bawah. Pak, bapak mau naik mobil kelapa, kalau ada orang, kalau ada yang lihat kasih tahu. Iya bah, iya pak, naik si bapak, kelapa jatuh, gabung. Tentu anaknya jadi, pak ada yang lihat pak, turun dia berosot sampai. Padahal kalau kasih kita lah, sampai anaknya di mana yang siapa yang lihat? Tuhan pak, kata pak guru, Tuhan melihat. Dia udah hafal basirun, masuk surga itu. Hafalnya begitu. Bapaknya hafal nggak? Udah ngapalin dari kecil, tapi bibirnya ngapal, otaknya enggak. Si anak masuk ke otaknya. Beda nggak? Nah sekarang mau ngapal atau mau sadar? Paham. Jadi ngaji begitu. Bukan untuk diapalin, dipahamin, disimpan di otak. Kemana aja pergi berasa diawasi nama Allah. Ada surah hati mau kesel mau marah, yakin Allah tahu. Isi hati kita Allah tahu. Itu ada CCTV itu di rumah-rumah di jalanan. Ada foto kita di situ ya, film kita ada, suara kita direkam nggak? Besi kecil. Allah punya CCTV di seluruh badan kita itu. Dia bikin, waktu dibikin udah ada itu. Sekarang aja segede titik ditaruh di kacamata, segede titik bisa filmin kita. Dia pakai kacamata gitu, suara kita, gambar kita ada dibikin film kecil. Itu bikinan manusia menemukan bikinan Allah. Di situ berasa, Adam itu berasa, merasa dilihat, merasa dekat, nggak punya rasa takut, pasti disayang Allah, dijagain. Udah baik begini, subuh-subuh ada di masjid, mau siapa lagi mau disayang Allah kalau bukan yang begini? Jadi nggak usah takut. Kalau takut hidup masih belum beriman itu. Apa yang mau ditakutin? Nanti enak pindah ke surga. Kok takut? Udah sholat gini, apa yang mau ditakutin? Perang susah ini mati paling. Emang mati apa? Enak. Kalau ada penyakit sembuh, nggak pusing lagi. Kok takut mati sih? Yang maksiat tuh boleh takut mati itu. Yang udah baik kenapa takut? Pada dosa besar diampunin, Allah ditipek, duduk aja di sini udah ditipek. Amal soleh menghapus dosa. Udah senyum aja. Nungguin dijemput ke mana? Surga, nggak mau. Hah? Dijemput ke hotel bintang 5, suruh tidur situ 1000 tahun. Mau? Nah ini ke surga kok nggak mau. Dikasih gembira anak-anak, jangan ditakutin terus. Boleh ajarin gini, tapi ajarin nanti di surga kamu senang, kita kumpul, nggak ada penyakit, nggak ada perang, nggak ada orang ribut, semua orang senyum.
senang hidup di sana, Tuhan baik. Di sini cuma sebentar, di sana selamanya. Yakinkan. Gitu. Nah, kita lanjut sekarang. Allah Subhanahu wa taala nih di surat halaman 3. Itu judulnya dia. Kita dari Quran, sekali lagi dari Quran. Dasar agama kita apa? Quran, hadis ya, terus fikih. Mana dua? Yang wajib Al-Quran apa fikih? Quran satu, gak bakal beda. Fikih banyak. Fikih boleh baca sholat, ulama ambil dari Quran juga. Tapi bukan Quran itu buat baca kalau ada orang mati di kampung itu. Mana Quran, mana Quran? Siapa yang mati? Kalau tanya Quran siapa yang mati? Karena nggak pernah cari Quran. Kalau ada mati baru cari Quran, mau baca Yasin. Quran buat orang mati, buat orang hidup. Iya, buat orang mati boleh kirimin pahalanya. Tapi hidup ngikutin Quran. Kalau Quran beda sama pendapat manusia, mana yang kita ambil? Quran. Jadi nggak sesat. Itu orang yang berubah jadi Ahmadiyah emang udah keluar punya Nabi lagi, yang lain enggak. Apa dia sadar nggak kalau dia salah? Enggak. Mesti lihat Quran. Dibilang Ghulam Ahmad Nabi. Dan di Quran udah dijelasin khotamin nabiyyin. Nabi Muhammad penutup nabi-nabi, nggak ada nabi lagi. Nah diartiin khotam, nabiyyin kata dia itu cincin. Memang bahasa Arab khotam cincin. Khotam memang cincin, khatim cincin itu. Diputar ke situ. Tapi dia nggak tahu khatam ini di zaman Nabi, khatam itu penutup surat. Jadi setempel Nabi itu cincin. Tapi kalau bikin surat, plok, ceplokannya itu cincinnya buat ceplok. Jadi penutup surat. Jadi khatam itu nggak bisa dirubah, penutup pesalam. Nah itu kita kasihan. Dibohongin sama Ghulam Ahmad. Waktu itu dijajah Inggris, India itu. Nah supaya orang nggak berontak, bikin agama baru, Ahmadiyah, pengikut Ghulam Ahmad. Ajarannya 100% sama Islam, cuma satu, jihad nggak wajib. Kan enak Inggris. Jihad nggak wajib. Tapi sekarang kan pada takut sama jihad. Semua orang Islam yang suka jihad dikafirin. Diganti, jihadnya diganti. Apa? Ini biar pinter. ISIS itu yang bikin Amerika, Inggris yang bikin. Kalau perlu dibikin. Udah kalah habis. Bagus. Sekarang dia lagi perlu buat supaya dunia ini orang lagi benci sama Israel sedunia. Udah mulai belain Islam. Wah bahaya ini. Hai ISIS kumpul. Ngebom lagi sana. Nah itu. Ntar itu orang Islam teroris lah. Dia yang bikin. Ada itu. Dibodohin terus kita, diadu. Mana yang ngelawan pemerintah barat, kabarin. Kita ini kurang cerdas. Kalau kita dekat sama Allah, iman kuat, insya Allah gak bisa dibohongin kayak gitu. Dapat hikmah. Tahu hikmah? Ilmu gak cukup, hikmah, nur, cahaya. Cahaya itu gelap, masih gelap tuh di kebun ya, gelap. Kalau mau lihat punan, lihat batu pakai apa? Pakai cahaya. Senter, baterai kan? Nah ini juga kalau mau lihat yang nggak kelihatan kebenaran pakai apa? Bukan pakai mata, mata lihat benda. Benar dan salah lihatnya pakai apa? Quran, nur. Apalagi nur otak kita itu, di hati kita ada nur, nyambung ke Nabi terus ke Allah. Itu yang kita butuh, nur. Nur ilmu Allah, kata Imam Syafi'i. Aku mengeluh, ngadu kepada guruku. Ustadz Waki, namanya Waki gurunya. Kenapa? Saya susah hafal, belajar lupa. Kata Imam Syafi'i, ilmu Allah itu nur, cahaya. Cahaya itu nggak bisa nempel di tempat maksiat, tempat kotor. Harus bersih. Ilmu Allah tidak diberikan kepada tempat maksiat. Jadi harus otak bersih, pikiran bersih, hati buang dendam, buang benci, buang rijis. Rijis itu karatan, nyimpen benci, nyimpen dendam, benci orang Islam. Tidak bisa, ilmu karat. Ilmunya di tempat kotor, jadi kotor.
Jadi besi nanti dapat hikmah. Hikmah kalau bahasa di sini biasanya disebut ilmu ladun, karena ada hamba Allah dapat ilmu nggak belajar, nggak pakai belajar dapat ilmu. Luqman, namanya Luqman, ada di Quran. Dia bukan nabi, manusia biasa kayak kita, tapi punya ilmu hikmah dari Allah. Lihat di Luqman tuh, di surat Luqman ada itu, isinya nasihat buat anak-anak. Dari ayat ke berapa itu? Di tengah itu ada kira 9 ayat itu. Nasihat buat anak-anak isinya. Di surat Luqman. Luqmannya bukan nabi, dapat ilmu ladun dari Allah. Kalau dia bukan nabi bisa dapat, bapak ibu juga bisa dapat. Terangin hati. Jadi ilmu itu masuk berkah. Namanya hikmah. Tapi sekarang hikmah udah hilang dari orang Islam. Pada berantem aja. Cekok lagi, suruh benci sana benci sini. Hati orang Islam itu sayang saudara muslim, walaupun beda mazhab. Tuh di Palestina tuh kesian dibomin itu. Yang bantu siapa? Dia Ahlus Sunnah. Yang bantu bukan Ahlus Sunnah, nonton. Mungkin diam-diam bantu, cara nggak kelihatan mungkin. Ada sih yang bantu. Tapi yang bantu mazhab yang suka dikafirin. Iran yang bantu, semua tahu itu, Syiah. Nah, siapa mau kafirin Syiah? Orang kafir bantu orang Islam? Yang ngafirin Syiah itu kan orang yang saya nggak suruh jadi Syiah ya, udah jadi Ahlus Sunnah selamanya, jangan berubah, NU tetap Muhammadiyah tetap. Cuma saya mau terangkan sesuatu yang sebenarnya supaya nggak sesat politik, ya. Fakta itu, tanya ada siapa juga tahu, di berita semua ada kan? Senjata dari Iran, semua dari Iran. Kalau saya nggak sampai takut dimusuhin, enggak deh. Kenapa kita orang kesian dibohongin semua? Kesian juga Iran, dia bantu tenaga, bantu senjata, bantu segalanya. Kita dibohongin. Pengen dibohongin terus sampai berhenti. Bukti dengerin. Tapi saya nggak bisa jadi Syiah, tidak. Tetap Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Itu bukan agama kok. Yang penting bersih hati. Mau mazhab apa juga silakan. Asal jangan musuhin sesama muslim, bohongin, bikin fitnah. Jangan bisa begitu. Saya nggak mau jelasin ajarannya gimana, belajar sendirilah. Mau terangin ini jangan salah paham. Negeri Arab juga baik, dia nggak bisa bantu terang-terangan, mungkin dia sembunyi-sembunyi karena dia terikat. Kayak Turki baik bantu, tapi dia nggak bisa. Dia gabung ke NATO. Dia gabung sama Barat, tapi dia bela. Sudah gitu bisa maksud saya ke situ. Tapi kalau yang bantu sebenarnya ya Syiah itu buka aja lah Iran. Jangan tuduh saya nanti Syiah ngajak ke Syiah. Enggak, tetap aja jadi Ahlus Sunnah. Bersihin. Kalau memang Ahlus Sunnahnya baik, otaknya bersih, nggak punya benci orang Islam, musuhin Syiah. Semua orang Syiah dimusuhin ke Syiah, dikafirin. Itu propaganda orang kafir. Kesih. Itu dicondet ustaz-ustaz Syiah itu sembahyang puasa sama sama kita. Nggak boleh masuk ke masjid. Hari Tanu masuk sambut pakai rebana. Tolal badru alaina. Ceramah di mimbar. Karena dia banyak duitnya. Saya cuma ngasih tahu jangan kayak gitu. Jadilah muslim yang baik. Iman. Sayangin atau Wahabi, saya tidak cocok sama dia. Tapi dia tetap Islam. Kita benci Wahabi, dosa. Dia sholat, dia puasa. Banyak yang baik. Persis Wahabi, baik. Daripada kumpulin duit, kirim penceramah ke Kalimantan, ke Irian. Gak boleh dibenci. Dia nggak mau maulid, nggak mau talim, memang gak wajib. Biarin. Kita nggak ditugaskan Tuhan untuk ngadili orang. Disuruh berbuat baik kepada sesama muslim. Jelas ya? Udah, sekarang kita mau belajar. Itu cuma keadaan seperti itu supaya jangan ikut. Itu aja ya. Baik aja semua. Muhammadiyah, NU itu Islamnya benar. Tidak ada salah. Orang yang suka salah. Ajarannya benar. Oke? Kalau pemilu saya nggak ikut campur, pilih sendiri. Cari yang baik.
Syaratnya cari yang baik, yang bikin negeri ini jadi baik, supaya anak-anak kita nanti hidup di sini lebih aman. Orangnya pejabat yang bisa basmi narkoba, bisa basmi LGBT, bisa basmi maksiat, jadi anak kita hidup aman. Ya pilih aja gitu. Kenapa repot? Nggak usah repot. Baik, ini surat Muhammad ayat 19. Sekarang saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, kalau dapat ilmu ini mau disampaikan nggak? Bagi-bagi yang lain nggak? Wajib, anak-anak terutama di rumah, ya, dia. Quran nih, Quran. Surat Muhammad ayat 19. Ini salahnya kita tuh belajar nggak pakai Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah tuh, ilm. Fa'lam ain lam mim. Apa itu? Ilmu. Berilmulah, pakai ilmu. Kalau mau tahu tiada Tuhan selain Allah, tauhid. Pakai ilmu. Sekarang saya mau tanya, saya tolong jangan pasif ya, bicara, diskusi kita. Bicara nggak apa-apa. Kenapa pakai la ilaha illallah? Kenapa? Bisa nggak masuk Islam amantu billah, aku beriman kepada Allah? Nggak boleh, mesti pakai la ilaha illallah. La itu artinya apa? La? Tidak ada. Apa itu yang tidak ada? Kalau mau nanam kelapa sawit di kebun itu, tidak adain dulu rumput, alang-alang, batu-batu, tiadakan, bersih, baru taruh bibit. Pohon sawitnya subur, buahnya subur. Kalau banyak kotoran di atasnya, langsung busuk buahnya. Begitu juga hati ini, iman ini. Taruh Allah di sini, ingat Allah di sini, ininya kotor, rusak, busuk. Bersihin dulu keyakinan lain, keyakinan yang nggak benar. Tuh ziarah kubur situ dapat rezeki, nggak boleh begitu. Ziarah boleh, doain dia, minta berkahnya, bukan minta rezeki. Rezeki minta pada Allah. Rezekinya mesti dijemput. Doa sampai pagi, sore, siang, malam, tapi di tempat tidur, nggak rezeki, yang enggak lah. Mesti dijemput. Paham sekarang? Keyakinan nggak boleh salah, iman itu. Bersihkan hati ini. Yang memberi rezeki hanya Allah yang menentukan rezeki. Tapi kita harus kerja, usaha. Yang memberi hidayah Allah. Ustaz tidak bisa memberi hidayah taufik. Ustaz bisa memberi hidayah irsyad, petunjuk. Begini, udah doang. Yang bakal kita jadi baik, ngamelin ilmu kita, taufik dari Allah. Itu yang kita minta tiap surat, ihdinas siratal mustaqim. Ustaz sendiri butuh rezeki, butuh hidayah dari Allah juga. Cuma nyampein. Ya, jelas nih ya. Jadi terbatas, boleh dihormatin semua, tapi terbatas. Jangan sampai melebihi kepada Allah. Nah, itu Allah yang harus dipuja. Nabi Muhammad, baru ulama. Ziarah kubur biasa-biasa aja, baca doa, baca yasin, pahalanya buat dia sah dan boleh. Tapi jangan mengharap dia sudah meninggal kok. Ya kan? Jelas ziarahnya boleh. Silahkan, saya juga ziarah, dekat saya dan Giri, Syarif Hidayatullah, semua saya datang. Boleh, dia hidup, tapi ada batas, dia bukan Tuhan. Nah itu, ada batas. Kalau orang-orang tertentu bisa berhubungan, bisa ruh sama ruh. Saya kasih contoh, saya ke Medina, keluar dari kubur Nabi Muhammad. Saya tak ziarah kubur Nabi, enggak. Tadi ke sana, ziarah kuburnya enggak. Mau ngapain ziarah kubur? Tapi ziarah Nabi Muhammad di kuburnya. Ziarah Nabi Muhammad di kuburnya. Loh, dia di situ ada, tapi dimensinya beda. Dia di alam barzah, tapi di situ sampai sekarang ada kota Nabi Muhammad, kota Madinah Nabi Muhammad, keluarganya di situ. Tapi kita nggak bisa lihat. Di sini juga banyak makhluk nih, miliaran. Soal ciptaan Allah. Nah, ziarah Nabi Muhammad di kuburnya. Ketemu? Iya, lihat enggak?
Nggak kelihatan, nggak ada badan, masa kelihatan. Ketemu rasa, sambung rasa, cinta sama Nabi. Maulid ngapain? Beda, emang beda itu. Tapi sebenarnya maulid itu tidak beda kalau karena cinta sama Nabi. Nah, dari lahirnya kasih kado. Nah kan Nabi udah meninggal, kadonya Nabi udah pesen suruh kasih anak yatim, orang miskin. Tapi istrinya ke Nabi suruh kasih. Nah, begitu caranya. Tapi kadonya buat Nabi. Nabi sering nggak suruh kalau dia kasih bumbu dia disuruh. Jadi kalau maulid itu jangan makan sendiri, rezekinya bingkisan, kado-kado buat anak-anak biar gak yatim, anak-anak yang nggak mampu kasih. Itu kita tanam di hatinya tuh cinta Nabi. Hari lahir Nabi menyenangkan. Minta bantuan, yang nggak mampu jangan didatengin, minta sumbangan, dia dikasih. Minta sumbangannya dari yang mampu. Cara Islam begitu. Jadi suatu kampung RW-nya minta dari semua penduduk, jangan. Kalau yang pendapatannya kecil mau bayar sekolah, mau bayar ini, kasihan dia gak kasih, malu. Jangan didatengin, jangan dimintain. Itu aja dikasih tahu tuh panitia. Dari rumah pinggir jalan tuh, duitnya banyak tuh. Ya, itu Islam ada aturan. Dari yang berlebihan kepada yang kurang, selalu begitu. Baik. Jadi maulid itu apa? Bukan beda, bukan cinta Nabi. Nah kalau cinta mau ngapain aja boleh. Bapak nih kalau lagi telepon ke rumah, habis udah cium nggak tuh? Kadang-kadang cium HP kan cinta sama istri, jauh nggak ketemu, HP-nya dicium. Kalau cinta sama Nabi, umatnya itu sayangnya, jelas. Hubungan ruh tuh ada, ruh tuh berhubungan satu sama lain. Jelas ya? Sekarang apa nih? Kesimpulan dulu. Ini Tuhan suruh beriman itu syaratnya apa? I'lam, ilmu, belajar. Belajar mengenal Allah. Bukan mengenal zatnya, mengenal perbuatannya, ciptaannya. Pernah lihat kelapa? Hah? Pernah lihat buah kelapa? Pernah makan kelapa muda? Oke. Itu air yang ada di atas, disimpan di atas sama Tuhan, tinggi di atas tuh air kelapa ya. Dibungkus nggak? Bungkus. Bungkusannya apa? Daging kelapanya putih. Airnya manis, kelapanya manis nggak? Nggak. Terus kasih tempurung, kasih serabut. Itu airnya dari bawah naik ke atas lewat kapiler itu. Terus ada pompa nggak? Ada selang nggak? Pikirin bagaimana itu air naik ke atas. Itu air jadi tempurung, itu air jadi kelapa. Kok dipisah, dipilih-pilih? Berapa pegawainya? Berapa pegawainya yang bikin kelapa, kerja bikin kelapa di atas? Ada nggak? Hah? Tolong dijawab dong, ada nggak? Nggak ada pegawainya? Nggak ada. Habis siapa yang bikin? Ada manusia pernah ngaku, jenderal-jenderal, raja-raja ngaku bikin kelapa? Enggak. Tapi kelapanya ada, rapinya, rapi, airnya manis. Dari gulanya dari mana? Kelapanya nggak manis. Ada yang ngaku cuma satu, ada yang ngaku dia yang bikin cuma satu. Dia siapa? Allah. Nggak ada yang lain. Tuhan manapun nggak ngaku bikin kelapa. Itu baru kelapa satu. Sekarang yakin nggak? Tolong dijawab. Siapa yang bikin? Siapa yang numbuhkan? Hah? Pada diam. Siapa yang numbuhkan? Allah. La ilaha ayo syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya berjadi saksi tidak ada yang bikin kelapa selain Allah. Ah, itu masuk di sini. Itu belajar iman itu begitu. Ini dari Quran. Ilmu itu banyak. Dunia ini kitab tauhid dunia ini. Belum lain-lainnya. Ini ayat selanjutnya, An-Nahl ayat 11. Yunbitu lakum bihizar. Baca betul bahasa Indonesia. Ayo bareng bersama. Dia menumbuhkan tanaman-tanaman palawija
zaitun, kurma, anggur, salak, duku, rambutan. Semua itu bukti nyata ketuhanan Allah bagi manusia yang berpikir, yang mau mikir, apalah yang takdir. Inna fi zalika ayatan liqaumin yatafakkarun. Ini bahasa Indonesia, yatafakkarun bahasa Indonesia. Berpikir. Kita ajak berpikir tuh tentang kelapa. Yakin kan? Nah, kalau kita kasih ke anak-anak, dia yakin gak imannya? Sih bukan disuruh ngapa, diajak yakin, diajarin supaya dia yakin, bukti-bukti itu. Begitu ngajarin anak beriman. Makanya di negeri Islam semuanya bejat. Maaf, orang kafir korupsi, orang Islam korupsi juga. Penjara penuh. Karena pelajaran imannya nggak masuk ke otak. Ribut mazhab dulu. Nyalain sana, nyalain sini, itu aja kerjanya. Anak-anak kecil, kesian hidup di bahaya ini sekarang. Udah banyak di jalanan yang mati, yang mabuk, yang minum apa itu segala macam. Iman, bukan ngapal, yakin. Beda nggak apal sama yakin? Yakinkan. Saya capek ini, mazhab bikin pusing, bikin pecah belah. Akhirnya agamanya dikorbanin, mazhabnya yang dibela. Islamnya dikorbanin, pecah belah. Partai begitu juga. Partai itu sarana buat bela negara. Sekarang partai yang digemukin, negaranya dikurusin. Itu kebalik. Mazhab itu sarana bikinan manusia, bukan Quran hadis. Pendapat manusia. Bisa benar, bisa enggak. Bisa juga udah berlalu, benar pada masa itu. Nanti ada mazhab baru lagi, ada ulama baru lagi. Disesuaikan dengan keadaan. Jangan harga mati. Yang harga mati Quran. Orang ikut satu mazhab nggak bisa, udah kedaluarsa. Contoh, ini air nih, kalau menurut mazhab Syafi'i nggak bisa dipakai wudhu, nggak boleh. Tapi bukan Quran hadis, mazhab Syafi'i. Jadi air mesti banyak. Air got, walaupun kotor, mengalir boleh. Saya di gunung ada got, tapi saya lihat di sana ada WC di atas. So pakai nggak mau ya? Ada air segini, saya pakai buat duduk. Siapa bilang nggak sah? Yang bilang nggak sah kan imam, bukan Quran, bukan hadis. Nah itu pakai otak. Saya bukan mau robat. Kalau bisa jangan dirobat, tetap jangan bikin ribut. Cuma buka pemikiran tuh, jangan sempit. Ada orang wudhu segini dianggap salah. Siapa yang nyalain? Nggak ada di Quran hadis. Masih berapa air suci, wassalam. Dan air suci yang bukan air buah, pakai jus. Kalau masih ada air bersih jangan. Itu dan paham, itu paham. Jadi nggak nyalain orang. Dan wudhu itu dipesan dari hadis apa? Yang paling dipesan, jangan membazirkan air. Itu yang kepada nggak tahu. Wah kita di sini negeri banyak, tetap nggak boleh. Batasnya juga boleh lebih dari 3. 1 boleh, 2 boleh. Jangan ber dosa. Air dari Allah. Ini air ini. Ini pernah diminum kakek moyang kita nih. Pernah diminum anjing, pernah diminum babi, pernah jadi whisky, jadi bir, jadi apa tahu. Pernah dia keluar, terbang ke atas, baik dari keringat maupun dari mana, terbang. 12 hari di atas turun, udah bersih, suci. Tuhan bersihkan lagi. Bekas semua ini. Air itu juga bolak-balik. Sekarang mungkin 7% air yang dipakai orang. Yang 93% ada di kutub gunung es di utara dan selatan. Itu mau lo dicairin dikit dicairin. Manusia tambah banyak ditambahin airnya. Tapi rumah airnya, kantong airnya ditutup. Rawa-rawa semua banyak ditutup. Jadi airnya tambah banyak, rumah airnya dikurangin. Jadi banjir. Kerawasari, Rawamangun dulu kantong air. Tuh air bilang, saya kalau ke Indonesia, saya di Jakarta, saya turunnya di Rawasari, nginep. Tadi pakai orang, situ kena matahari, terbang lagi. Tadi dorong angin, turun lagi di India. Jangan kan itu, duit, itu nggak duit. Saya tadi lupa tuh. Kalau bisa jangan dibawa sholat ya. Itu duit paling kotor. Pakai beli babi, pakai beli whisky. Ayo, taruh aja di mana gitu. Jangan dibawa sholat. Saya lupa tadi. Udah benar habis pegang duit cuci tangan. Banyak bakteri situ.
apalagi yang udah lecak, udah kumal. Ini mafhum, kan harus suci. Nah itu jadi artinya semua harus bersih, hati juga bersih. Ini lihat jelas banget tuh, tumbuhan dia. Tuh lo gak bilang dia nanam, yang nanam orang, yang nanam orang. Habis buang biji situ, pulang, nggak usah urusin. Yang numbuhkan Allah. Bisa nggak mikir? Biji paya satu mati, taruh di tanah. Berapa hari tumbuh nggak? Tumbuh daun terus sampai jadi pepaya banyak. Gimana itu? Bahannya dari mana itu? Tanah. Dari tanah ada jadi beras, jadi manggis, jadi asem. Hah? Dari tanah tumbuh pohonan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Tanahnya sama, airnya sama. Itulah bukti adanya Allah. Itu jadi belajar iman begitu di Quran yang saya baca Quran, bukan kitab manusia. Disebut lagi inilah tanda bukti adanya Allah bagi orang yang berpikir. Bukti adanya Allah suruh melihat tumbuhan. Baru kelapa satu. Berapa miliar tumbuhan banyak? Itu baru kelapa satu. Manggis tuh. Memang pohon manggis tak bisa ngitung. Bijinya 5, bunganya 5, biji 6, bunganya 6. Nah itu jadi beriman itu mata ini dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Tuh. Contohnya tadi angin. Angin ada. Beriman. Yakin ada angin. Cuma lihat goyang-goyang pohon. Nah kita lihat tumbuhan begitu banyak, kalian orang nih semua. Dari mani itu jadi orang bisa jalan, bisa ngomong, bisa berantem. Subhanallah. Subhanallah. Itu iman. Lanjut halaman 4. Nah, itu baca di rumah ya. Ini banyak nih 20 berapa halaman, banyak baca di rumah aja. Daur ulang air tadi udah saya sampaikan. Air itu didaur ulang. Ini pernah diminum orang, pernah diminum hewan. Suci bersih, Allah bersihkan di langit 12 hari. Berapa tinggal di udaranya air? 12 hari di atas. Turun lagi ntar jadi jambu, jadi durian, jadi whisky, jadi babi. Air ini nanti disucikan lagi di sana, halal lagi. Itu kan orang nggak mikir apa itu. Coba kalau Tuhan nggak bikin hujan, nggak airnya nggak nguap, yang udah kotor pakai aja itu terus, cuci sendiri. Air comberan, air pelimpahan, bersihin sendiri. Bisa nggak manusia? Allah baik banget. Udah kita pakai dipelototin matahari, terbang ke atas dari laut, paling banyak tuh muat dari laut. Di sana dia disuruh angin dorong, dipentokin ke gunung, muncrat ke atas. Di atas ada lapisan dingin. Yang sudah uap kena dingin jadi netes. Kalau nggak turunnya kayak balok, habis genteng pada pecah, pala kita bocor semua. Kita mau siram bunga aja pakai siraman yang titik-titik niru hujan. Kalau hujan diturunin kayak balok, es balok, coba tuh mikir kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kepintaran Allah. Itu mengenal Tuhan seperti itu. Jadi kita cinta sama Allah, kagum. Ya. Ini baca saja, panjang lebar tuh. Pergantian siang dan malam. Subhanallah. Malam datangnya mendadak gak? Enggak. Siang mendadak gak? Enggak. Merayap pelan-pelan. Kalau gelap mendadak, orang yang lagi operasi gimana? Dulu kan belum ada itu. Halaman 7. Ketemu? Kita baca bareng. Artinya dah, waktu kita singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan laut agar kita dapat makan daging segar dan mengeluarkan perhiasan mutiara ya. Dan kita lihat bahkan kapal berlayar dulu kan
itu orang haji juga pakai kapal laut, barang-barang dibawa dari pulau ke pulau pakai kapal laut. Makanya kapal lautnya dibikin kayu itu berat jenisnya enteng. Harus ada bahannya buat bikin kapal yang berat jenisnya enteng, nggak tenggelam. Kalau kayunya berat tenggelam nggak bisa bikin kapal. Kayu yang ngambang, jadi dibuat bikin kapal, bikin perahu. Sekarang pakai besi. Semua itu Allah yang bikin, manusia cuma ngerakit, dibikinin segala macam. Malah dia bikin lagi transport yang kalian nggak tahu. Yang zaman waktu Nabi belum ada transport itu, kapal terbang apa? Ada. Dan sekarang kita juga ada yang belum kita tahu transport apa misalnya. Bisa aja nanti anak cucu kita nemukan baju bisa kita pakai baju, terus kita keluar, kita pecet, kita terbang mau pergi haji. 2 jam sampai di Arafah. Bisa, kenapa enggak? Itu bikinan Allah, manusia menemukan. Sekarang belum ditemukan. Terus itu juga haji juga tuh bidah udah nggak ngerti. Kenapa mesti di Arafat duduk di situ, nggak disuruh sembahyang, nggak disuruh ngaji, nggak, suruh duduk aja situ. Apa maksud Tuhan? Kenapa di padang pasir yang kering kerontang, nggak ada pohonan, nggak ada air, nggak ada apa? Kenapa nggak disuruh pergi haji ke Swiss, ke puncak situ? Tidak, Tuhan suruh sadar diri. Sorban, Ustaz buka sorbanmu, presiden buka tuh pangkat-pangkatmu buka, pakai baju putih doang. Raja-raja semua jadi gembel di situ, duduk pasir sama langit, pikir pasir langit, nggak ada apa-apa. Kalau Tuhan nggak kasih rezeki, nggak kasih air, mau kemana aku, mau makan apa, minum apa? Raja juga bisa sadar. Itu Arafat kenal, supaya kenal diri. Kalau lagi sini kan nggak kenal diri. Ini Ustaz dihormatin, begitu. Ini anak presiden, padahal dia nggak presiden, biasa kecil. Ini raja, nggak tahu diri kan, duduk situ, jadi gembel tuh di padang pasir. Baru tahu diri, makhluk Tuhan butuh sama Allah butuh. Kalau Allah nggak kasih air mati saya, nggak kasih makanan mati. Tapi sekarang beda. Arafat udah dirubah jadi hotel, kulkas yang selemari gedenya tuh, buah-buahan, wah. Apalagi raja, tetap aja jadi raja di situ. Ustaz tetap jadi ustaz di situ. Dan maksud Allah cuci otak. Itu tahu diri. Nah itu yang salah sebenarnya cara manusia itu. Kalau ngaji Quran, tarawih bukan bid'ah itu, kebaikan. Itu di situ supaya tahu diri di Arafat itu. Sekarang nggak tahu diri di situ, apalagi orang-orang gede itu. Kemahnya gede, buah-buahan penuh, AC-nya segini. Padahal cuma 12 jam nggak nyampe, nggak setengah, nggak seberapa itu dari habis Zohor sampai jam 5, 7 jam 6 jam, repot, kemudian tempat tidur segala, kasur. Jadi bukan mau ketemu Allah itu, kenapa nggak ke Swiss aja, Amerika? Nah itu saya otak nih, ngerti agama itu apa, bagaimana beriman. Insya Allah kita lanjut. Ujungnya apa itu ayat? Ikan dan mengeluarkan perhiasan yang kalian lihat berterah melayat supaya kalian mendapat keuntungan dari karunianya dan sekiranya kalian kiranya bersyukur. Tuh bahasanya halus, la'allakum, semoga bersyukur. Nggak maksa Allah. Masa udah dikasih segala macam nggak bersyukur? Sampai-sampai ikan yang buat kita makan itu di laut adanya di atas. Ikan hias, bukan buat makan, buat hiasan doang, nggak penting, di bawah, di karang-karang, di bawah, susah ngambilnya. Tapi yang buat makan, di atas, supaya gampang ngambilnya. Kurang apa lagi baiknya Allah itu. Dia pergi ke laut. Ngambil ikan di laut, bayar nggak? Nggak bayar. Karena punya siapa? Yang bikin siapa? Buat jadi nggak bayar. Kalau ngambil di pasar, bayar. Bayar ikannya apa bayar jasa nelayan? Bayar jasa nelayan, nama pedagang. Ikannya nggak bayar, ambil sendiri nggak bayar. Berapa ambil, banyak-banyak nggak apa-apa. Beranak. Terus saya ketemu Menteri Perikanan, Pak Rohim Dahuri, orang baik itu, kesian. Dia nggak salah itu, disalahin. Orang baik, orang soleh itu. Bang, Bapak Menteri Perikanan, Bapak ngasih makan ikan di laut.
Enggak. Siapa Pak, enggak usah. Tuhan udah kasih makan. Di bawah laut banyak rumput, banyak pohon-pohon, terus berubah-ubah jadi apa itu, halus-halus tuh. Nah itu dia. Buat makanan ikan. Ikan makannya udah dijamin. Pikirin, ada berapa miliar tuh ikan di laut. Ada ikan kelaparan. Jadi Bapak nggak ngurus ikan? Enggak. Ya nggak usah Pak, udah Tuhan yang ngurus. Jadi ganti aja Pak, departemen urusan nelayan. Nelayannya bantu. Ini bukan ikannya udah rezekinya udah cukup, itu banyak berlebih-lebih. Allah karim. Yang ditaruh di akuarium tuh orang mesti kasih makan. Kalau di sana udah kasih makan Allah. Itu laut, kali, sungai kotor nggak sungai? Kotor. Dari pabrik dari mana tuh kotoran sungai. Itu sungai ngalirnya kemana? Ke laut. Lautnya udah jadi comberan belum? Jadi pelimpahan belum? Kenapa? Kotoran dari sudut sungai ke laut, tuh lautnya tetap bersih. Kenapa? Allah jaga supaya ikan nggak mati, supaya laut nggak kotor, ditaburi garam. Asin nggak laut? Asin. Itu berarti ada nggak garam supaya nggak ada kuman, nggak ada penyakit, nggak ada pembusukan. Dipelihara ikannya buat kita. Nah sekarang garam kan mesti turun ke bawah. Kenapa garamnya nggak turun ke bawah? Allah suruh angin aduk supaya garamnya nggak turun ke bawah. Sama angin diaduk terus nggak? Sampai sekarang diaduk nggak? Diaduk. Nah itu bertakwa angin bertakwa, suruh Allah aduk laut, dia aduk terus sampai sekarang. Jangan Allah bikin semuanya itu buat siapa? Buat kita. Apakah kita nggak mau berterima kasih kepada Allah? Apa kita nggak mau mikir melihat kebesaran Allah? Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bikin ikan, bikin rezeki semua selain Allah. Manusia ngambil semua dari Allah. Kalau beli beras atau bayar tenaga jasa petani, berasnya gratis dari Allah. Nggak percaya, tanam sendiri. Itu. Mesti yakin seperti itu, baru beriman. Hidup ini senang, Allah nggak bikin susah kita. Asal kita beriman, ngakuin bahwa ini dari Allah, bikinan Allah, rezeki dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, masuk surga udah. Jadi iman adanya fakta, bukan katanya. Ada di otak, ada di pikiran, ada di perasaan. Sampai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu aja. Jangan mikirin mazhab. Kitanya bener nggak? Udah. Biar mazhabnya dari emas juga kalau orangnya nggak bener. Mobil baru, gede, supirnya nggak becus. Nabrak nggak? Mobil bekas tapi rapi, supirnya bawaannya bagus, ya rapi. Jadi diri kita ini yang kita betulin, jangan ngurusin orang. Dakwah boleh, mengkafirkan nggak boleh. Barang siapa mengkafirkan seorang muslim, dianya yang akan dianggap kafir. Ada hadis tuh. Kalau ini halaman 8. Ini pangkat nih, pangkat. Mau pangkat nggak? Nih. Al-Mujadalah 11. Syarfa'il ladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan pangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang diberi ilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya. Nah itu. Sekali ngaji begini pakai otak naik pangkat. Dia di surga pakai pangkat-pangkat. Pakai pangkat. Prajurit terus naik sampai mayor, letnan, kolonel, jenderal terus. Ada pangkat kita ini. Ini duduk di sini naik pangkat ini. Ilmu. Orang juga dapat sarjana pangkat semua ilmu. Ini juga ilmu. Ilmu mengenal Allah. Lebih kenal Allah, lebih tinggi pangkat kita. Itu. Pakai otak, pakai akal. Syarat masuk di sana deh. Mau sholat syaratnya apa? Balighun akilun. Dari kecil udah diajarin. Jadi orang Islam harus umurnya cukup dan punya otak. Semua juga punya otak, tapi kan ada yang dipakai, ada enggak. Sekarang ini otak mau dipakai enggak?
Nah itu. Buat apa? Beriman. Baru buat lainnya. Mengenal Allah itu pakai akal, pakai otak. Mana bisa kenal Allah? Orang gila bisa nggak mengenal Allah? Hah? Orang bisa nggak orang gila beriman? Nggak bisa. Kenapa kita yang punya akal nggak mau mikir? Allah suruh mikir. Jadi iman itu mantap ada di pikiran, di perasaan, di jantung, hati. Anak-anak, buat anak-anak nih, Bapak Ibu saya tahu udah lulus. Anak-anak, siang. Kalau diajarin iman yang kayak gini, insya Allah jadi soleh dia. Nanti cuma ada bukunya saya belum cetak, saya cetak lagi nanti. Buku mengenal Allah, pakai ilmiah gitu, cerita tentang pakai bukti. Rumput dimakan sapi, makan binatang, terus jadi susu, jadi daging, rumput, ada fotonya situ. Jadi anak lihat ngerti dia, kok rumput bisa jadi susu. Jepang, Amerika suruh masukin rumput ke pabrik, peres, keluar susu nggak? Ibu punya mixer di rumah, taruh rumput situ, coba mixer, jadi susu nggak? Kalah sama sapi, kambing. Dia makan rumput dirubah jadi susu. Teknologi itu bukan bikinan. Bapak makan daging, minum susu, asalnya bahannya apa? Rumput yang diinjak-injak tuh. Tuh rumput taat sama Allah, suruh bikin susu terus. Dibakar tuh rumput, dibakar, hidup lagi. Rumput bandel banget, udah dibakar masih hidup terus. Tugas saya bikin susu buat kamu. Manusia nggak tahu diri, rumputnya dibakar-bakarin, diinjak, dan itu buat daging, buat susu dia. Tahu nggak itu habis digigit, dikunyah semua itu, rumput itu jadi apa di perut sapi itu? Kalau perut sapi itu dari kaca, nggak ada yang mau minum susu. Jadi merah, putih, hijau, kekuningan, 3 jadi 1. Kalau kelihatan nggak ada minum susu, yang hijau kekuningan keluar ke belakang, yang merah kembali ke arteri, yang turun ke bawah susu murni bersih nggak kecampur. Ucapan apa? Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah itu. Manusia minum susu enak, nggak mikir ke situ dari rumput. Jadi kita lihat kambing, kerbau itu gitu, binatang. Pabrik daging, pabrik susu tuh. Ya. Pabrik madu di mana? Nah, nggak tahu. Pabrik madu bikin madu sambil terbang. Ya kan? Sambil terbang kan? Lebah. Lebahnya kecil. Sekukuin. Pabrik madu. Berarti di dalam ada mesin yang di apa sari-sari bunga itu di dalam di mixer, terus jadi madu. Satu lebah madunya berapa tetes? Sekarang berapa ton? Berarti ada berapa triliun tawon yang bekerja bikinin madu buat manusia. Apakah si manusia sadar bersyukur atau enggak? Minum aja madu nggak mikir. Petugas Allah itu, lebah-lebah itu taat bekerja ngurusin manusia. Ada yang bikin madu, ada yang bikin susu. Subhanallah. Kapan manusia mau sadar? Hidupnya, rezekinya 100% dari Allah. Ada burung-burung di RRT pernah ditaburin apa? Bunyi-bunyian 4 hari 4 malam. Pada gelepak jatuh ke bawah. Suka makanin padi. Habis itu burung-burung mati semua, besok panen tinggal separuh. Habis dimakan oleh binatang-binatang lain. Ini burung, tuh kan musir apa itu serangga-serangga lain yang merusak padi. Dia ambil upah 5%, wajar dong. Ya kan? Pasti burungnya dihabisin, padinya rusak. Dulu banyak burung hantu, burung celupuk. Itu tikus nggak berani itu. Pas itu punah, tikus banyak. Itu ekosistem, jadi semua udah diatur Tuhan. Ada ini, ada antinya, ada ini, ada antinya. Apa tikus nggak berguna? Berguna. Tikus tukang bongkar got yang mampet.
Kalau nggak ada tikus mampet semua itu. Dia tuh kan ngayap kemana-mana, diterobos, dibolong-bolongin itu, cari makan. Jadi itu tuh saling butuh satu sama lain, saling menunjang. Nggak ada yang bisa hidup sendiri, nggak ada. Semua butuh satu sama lain, tinggal kerjasama. Yang terkena kerjasama, musang. Ada madu musang, itu musang itu pengen barang-barang itu, tapi dia nggak tahu. Ntar ada burung kasih tahu musang tuh di situ ada madu tuh, bagi hasil. Ini buat aku, yang itu buat kamu. Gitu. Semua begitu. Dulu saya cerita ada buaya giginya gede kan, makan daging terus. Tapi nggak ada buaya sakit gigi. Ada dokter gigi buaya. Tapi punya ada buaya umum. Siapa tukang bersihin gigi buaya? Burung kecil. Allah takdirkan burung kecil ini tidak mau makan apa-apa, maunya makanan yang sisa-sisa makanan yang ada di gigi buaya. Ya. Jadi kalau burungnya datang, buayanya ngerti, dibuka mulutnya, masuk dia ke sini, tapi nggak diginiin, nggak, buka aja terus sampai bersih, dia terbang baru ditutup. Apa si buaya punya otak, si burung punya otak? Takdir Allah. Takdir Allah, sehidup saling bergantung satu sama lain. Semua. Nah, jadi orang berilmu derajat kemanusiaannya naik. Apalagi ilmunya ma'rifatullah, ilmu tauhid. Wah, rasain aja sendiri, rasain. Iman, pakai otak, pakai pikiran, rasain nanti. Hidup senang, dekat dengan Allah. Halaman 9. Nanti kalau Bapak Ibu udah belajar iman dengan cara bukti seperti ini jadinya nih. Ayat Fatir 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut dan khusyuk kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ilmuwan, para ulama. Ilmu apa? Ilmu yang tadi. Maaf, sedikit aja Bapak Ibu coba buktiin. Barusan berapa menit duduk di sini, ya, saya sampaikan tadi tentang kebesaran Allah. Tambah nggak iman? Tambah nggak berasa dekat dengan Allah? Tambah nggak berasa tambah kenal? Nah itu baru berapa menit? Kalau tiap kali belajar iman kayak gitu, ini pangkat naik, iman tinggi pada Allah, khusyuk, yakhsha. Ini yang belajar otak, bukan kuping. Kambing dengar azan, dengar kupingnya, otaknya enggak punya otak. Kalau manusia dengar ceramah pakai kuping apa pakai otak? Pakai kuping doang, ya enggak jadi apa, dapat upah duduk. Tapi kalau belajarnya pakai pikiran perasaan, naik ilmunya, imannya naik, khusyuknya naik. Itu maka saya bilang tadi, duduk dengerin. Itu. Berapa kali cukup? Coba aja rasain nanti. Mengenal Allah. Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i ulama. Kitabnya namanya Zubat. Pertama tulisannya itu habis Bismillahirrahmanirrahim di halaman pertama, awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Paling pertama wajib bagi manusia mengenal Allah seyakin-yakinnya. Nah, itu tadi pakai yakin. Bistiqoni, yakin, bukan asal dengar. Yakin, pakai masuk di akal, masuk di perasaan. Itu kitab Zubat Syafi'i, isinya tauhid, fikih, ada tasawuf. Bentuknya syair, 1000 syair, 1000 baris. Kita di pesantren tuh umur 11 tahun udah wajib hafal itu. Hafal karena dari kecil kayak diukir, sampai sekarang hafal. Dulu pesantren zaman dulu. Jadi isinya bagus banget itu, tapi dalam bentuk syair. Jadi kalau orang nanya hukum, kita keluarin syair. Iya. Nah makanya saya bilang mazhab Syafi'i di kitab itu apa? Yuhramu khidab wa sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la jihad. Diharamkan menyemir rambut warna hitam, baik perempuan maupun laki. Ayo. Sekarang yang mazhab Syafi'i melanggar enggak? Semua Pak udah nyemir rambut hitam, tapi enggak dosa. Karena itu bukan Quran, bukan hadis, pendapat seorang
aku nama, niatnya dulu baik. Ya, itu mungkin dulu niatnya baik. Begitu. Jadi hukum fikih itu tidak harga mati. Pendapat manusia. Yang harga mati nggak boleh dilanggar Quran dan hadis pun hadis yang sahih. Hadis palsu banyak. Pada bikin perang dulu, perang habis Nabi meninggal udah perang. Untuk menguatkan mazhabnya pada bikin hadis. Bani Umayyah paling banyak bikin hadis. Hatta Israiliyat atau Israiliyat. Ini jangan keluar ya, nggak dosa soalnya. Itu berita dari hadis dari orang Yahudi. Ka'bil Ahbar, Yahudi Yaman, masuk Islam benar apa enggak saya nggak tahu. Yang penting di mulut tiba ada. Siapa yang hafal mulut tiba? An Ka'bil Ahbar, riwayat dari Ka'bil Ahbar. Qala alamani abid Taurat, ayahku mengajarkanku dari kitab Taurat. Terus dibilang buka peti, fa iza yakhruju nabiyyun akhir zaman. Di situ ditulis akan Nabi di akhir zaman. Itu penduduk umatnya itu dosanya bergunung-gunung karena mengucapkan la ilaha illallah masuk surga semua. Ini bahasa Arab itu. Kalau bahasa Indonesia diterjemahin anak muda pada nggak mau sembahyang. Cukup la ilaha illallah masuk surga. Ada nggak dibayar? Ada. Tapi jangan diributin di luar, sudah capek. Nggak bahaya kok, karena nggak diterjemahin. Kalau diterjemahin bahaya. Itu bukan hadis Nabi. Dibilang dari Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu Yahudi. Tak masuk Islam beneran apa enggak tahu. Nah, ada Yahudi namanya Abdullah bin Ubay, itu masuk Islamnya bohong, munafik, tiadu. Kayak sekarang udah tiadu semua orang Islam sama Yahudi semua. Udah biarin. Saya itu nggak usah dibuka di luar. Tapi saya udah bikin maulud bahasa Arab. Kitab maulud. Udah. Supaya takut salah, saya kirim ke negeri Arab, minta tolong dibetulin. Udah dibetulin, balik lagi sini. Terus ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia betul, dikit lagi jadi. Jadi riwayat Nabi itu sampai dia pergi dagang sama pamannya apa. Terus buktikan bahwa pamannya itu beriman. Kan dikafirin terus nih. Orang Wahabi itu Islam, orang mati masih dikafirin juga, kesian. Tapi dia beriman, dia terlalu hati-hati. Berlebihan hati-hati. Itu pamannya bilang, waktu pendeta kasih tahu, ini ponakanmu mau jadi nabi, nggak usah dagang ke sana, nanti dibunuh. Dia nggak jadi, berarti dia percaya, ya kan? Terus yang dalam Ka'bah orang-orang jahiliyah itu bikin perjanjian membekot keluarga Nabi paman itu yang di Ka'bah digantung udah rusak dimakan rayap. Abu Thalib datangin jahiliyah tuh, perjanjian kamu bekot itu dimakan rayap tuh kata ponakanku. Pergi lihat, benar. Itu kan berarti Abu Thalib sudah beriman. Kenapa sih maunya nyalain orang mulu? Kenapa lagi mesti paman Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi mati kafir? Nah ibunya sahabat yang lain yang mati kafir. Sebenarnya sebelum syariat Islam itu tidak kafir. Ayahnya Khalifah Abu Bakar, Abu Quhafah, kalau aku nanti banyak umur aku bela. Itu kan ada iman. Ayah Nabi namanya Abdullah. Abu hamba Allah, bukan hamba Lata atau Uzza. Hobinya negatif. Nah itulah kurang apa? Akal tadi. Ulul albab. Dia beriman, ngapal di bibir wassalam. Dan berat ulul albab. Orang yang punya akal. Sekelemahan dia di situ. Hikmah nggak ada. Jadi agama sekarang malah dipakai untuk kepentingan golongan, buat ngancam golongan lain. Itu sudah saya kasih contoh saja. Mulailah belajar mendekati Allah, banyak berzikir. Ketika berzikir itu subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya, otak pakai. Ingat artinya. Ingat artinya. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Allah udah maha suci, kenapa kalian sucikan lagi? Sucikan otak kita. Kita mengenal Allah, otak kita suci. Bahwa Allah itu tidak, Allah itu baik, Allah Rahman Rahim. Hatta dikasih sakit, aku bersyukur. Pedih, aku bersyukur. Sudah jadi lagu ya? Hah? Udah, syair saya itu kan berapa baris ada dari kita sudah ada di lagu. Artinya berterima kasih kepada Allah, ya Allah telah membimbing aku bisa bersyukur kepadamu. Bisa bersyukur itu juga kita syukuri. Coba kalau kita nggak bersyukur. Tadi ngajarin bersyukur,
Allah kasih ikan, dipelihara ikannya, kita bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur karena aku bisa bersyukur. Pedih dan pahit, luka dan apapun, aku ridho, tetap aku bersyukur. Nah, itu udah jadi lagu tuh, ada nanti. Cek ya, nama Yusuf di balik rumah. Nah, ini di halaman 10. Innama yuridullahu liyuzhiba ini gampang nih, surat 33 ayat 33. Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan rijis dari kalian wahai ahlul bait, keluarga Nabi itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Tuh, membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Cuma keluarga Nabi yang 5 orang yang hidup di zaman Nabi itu, Ali, Fatimah, Hasan, Husain sama Nabi, disucikan sesuci-sucinya. Orang kalau disucikan apanya? Otaknya, pikirannya, hatinya, perasaannya, akalnya sudah bersih. Disucikan, maka itu dia mulia banget. Nah sekarang disucikan oleh Allah untuk apa? Untuk menerima ajaran dari Nabi, sampai ke otaknya hafal ke dia tuh suci, gak kecampur budaya jahiliyah, bersih. Kalau kita pasti kena pengaruh dunia. Saya lahir di Betawi, Jakarta, bukan Betawi sebenarnya. Orang ini Melayu. Ini bapak-bapak jangan mau dibilang Betawi, itu bahasa Belanda, Batavia itu asli Melayu. Penduduk Jakarta itu Melayu. Pakai ini serondeng kawin, persis Malaysia, Brunei, Kalimantan, Sumatera sama. Kenapa sekarang jadi Betawi? Kenapa jadi bawa ondel-ondel? Dan punya orang-orang kafir punya itu patung di Arab. Nggak ngerti saya. Budaya asli Melayu, dulu kawinan pakai Melayu, yaliri, pakai ini selempang itu persis Malaysia, Malaya. Kenapa dia aja diubah-ubah ke orang lain? Budayanya diganti, lagunya diganti, cokek, semua itu budaya Cina itu. Ngurusin orang saja. Budaya sendiri nggak bisa pelihara. Melayu, orang Jakarta itu yang bahasa Melayu, dan bukan terbatas Jakarta sampai ke sini Bekasi. Kisah langsung sama itu sampai ke Banten juga masih sebagian Melayu. Orang Melayu disebutnya dulu. Kenapa jadi hilang? Siapa sudah cokek dari mana itu? Model-model dari mana? Cina semua itu. Udah menjadi Cina. Itu urusin, beda tuh. Kenapa saya bela budaya Melayu? Karena budaya Melayu identik dengan Islam. Islam 100% budaya Melayu itu. Sekarang rusak. Ngapirin orang, budaya sendiri nggak diurus. Pakai akal. Melayu itu, kalau di Malaysia ada orang masuk Islam tersebut masuk Melayu. Karena budaya Melayu itu Islam banget. Nah, makanya dimusuhin. Kalau budaya Melayu hilang, Islamnya berkurang. Nah itu jadi orang-orang Melayu itu pertahankan yang asli budaya Melayunya, Betawi dia udah nggak apa-apa, tapi sebenarnya bukan Betawi, Melayu. Nggak ada bangsa Betawi, ada bangsa Melayu baru berapa tahun ini baru Betawi itu lama Betawi baru. Nggak ada, saya masih kecil nggak ada itu. Orang Melayu disebutnya orang Melayu. Itu budayanya Islam banget, 100% Islam, kawinannya cara Islam, segalanya Islam. Mana sekarang? Itulah contoh ya. Nah ini kita juga disuruh bersihkan rijis. Kalau keluarga Nabi dibersihkan karena dia mau menyampaikan ajaran dari Nabi. Fasid Sina Ali yang muridnya paling Sina Ali, Fatimah itu murid paling dulu. Sebab Nabi waktu pertama jadi Islam 3 tahun belum bergaul keluar, di Bekot, dikurung di kampung Bani Hashim. 3 tahun, nggak boleh ngirim makanan, nggak boleh ngirim apa-apa. Jadi belum ada yang masuk Islam selama 3 tahun itu keluarganya. Dan Tuhan suruh di Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwalah kepada keluargamu yang dekat. Yang pertama masuk Islam Khadijah, istri Nabi, yang mendampingi Nabi susah, pahit, miskin, masih dimusuhin. Pasang badan, pasang harta, kaya, jadi hartanya semua besar, sampai meninggal gak punya kain kapan, dikorbanin semua orang Islam. Istri Nabi yang paling setia. Siti Aisyah istri Nabi juga mendampingi Nabi di Madinah, dan di akhir cuma 3 tahun setengah, dan di sana udah kaya, udah enak.
Ini yang berjuang habis-habisan Siti Khadijah, nggak pernah namanya disebut. Aisyah saja yang dibesarkan. Saya bukan boleh, Aisyah istri Nabi kemuliaan juga, tapi ini kok zalim. Ini yang berjuang dari nol, hartanya, tenaganya, cintanya sama Nabi selangit. Nabi pun cinta sama dia. Nah, itu sejarah. Kenapa? Karena dia ke Nabi, ke Sayyidina Ali, Siti Aisyah belain Bani Umayyah. Itu dong. Dia, tapi dimuliai di istri Nabi tetap. Tapi kenapa Siti Khadijah ditinggalkan? Sampai saya bangun masjid di Cawi itu, Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah, kasih nama. Buat ngingetin umat Islam nih, istri Nabi itu yang berjuang, kenapa dilupakan? Tidak baik. Jelas ya? Jadi kita juga bersihkan rijis. Jam berapa? Bersihkan rijis, benci, dendam, tidak mensucikan Allah. Jadi jangan sampai punya perasaan, ya Allah saya udah sembahyang, udah ngaji, udah baik, kenapa masih dikasih sakit, masih dikasih kesusahan. Itu belum bertasbih, belum mensucikan Allah. Ingat itu, belum mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah itu baca, bukan mensucikan. Membaca pensucian, ya kan? Mensucikan Allah di sini. Tidak punya buruk sangka kepada Allah. Ingat ini penting. Tidak punya buruk sangka. Hati sakit terima. Itu nanti ada lagu saya bikin tuh. Pedih dan sakit, tetap aku bersyukur padamu ya Allah. Pedih dan sakit, tetap aku bersyukur. Ada baiknya yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu. Kan dikasih contoh cerita di Kahfi itu. Kapal nelayan dibor sama hamba Allah, tenggelam. Protes Nabi Musa nggak punya ilmu hakikat, ilmu fakta, hikmah. Protes. Akhirnya sudah lewat, saya ada 3, ada 1 aja sikat waktu sedikit. Udah bilang kalau saya nggak bolongin, ada bajak laut akan disita, dirampas kapal ini supaya selamat, dibolongin tenggelam. Jadi pas bajak lewat, lihat itu nggak diambil, selamat. Dibolongin tapi supaya selamat. Nanti diangkat, yang dibolongin ditutup lagi, selesai. Jadi banyak takdir Allah itu pahit tapi manis ujungnya. Nah, itu maksudnya ridho sama takdir Allah, apapun ridho. Terus pikiran otak kita jangan punya sangka buruk kepada Allah, karena Allah mentakdirkan sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Nah itu dia, itu bahaya itu. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya mulut jaga. Kalau orang ngomong sakit begini, sakit beneran kan? Positif kepada Allah. Harus berprasangka baik kepada Allah. Oh, kalau bukan kita, siapa yang mau disayang Allah? Bukan? Siapa? Yang nggak sholat? Yang sholat orang Islam berapa persen? Ahlus sunnah aja di dunia 1,5 miliar. Belum lagi mazhab lain. Kira-kira sekarang 2 miliar. Banyak orang Islam. Tapi yang rajin ibadah, yang betul-betul kenal Allah berapa persen? Maksud saya kenal Allah kayak tadi, pakai otak. Bukan kenal tulisan Allah. Bukan kenal tulisan Allah. Kan tulisan. Saya pernah tulis di papan pengajian di salah tempat lah. A-L-L-A-H, alif lam lam H. Saya tanya, siapa apa ini? Allah. Bukan. Ini papan tulis. Kalau ada tulisan Allah itu Allah, bukan. Tulisan Allah, bukan Allah. Nah itu bedanya akal sama bukan akal. Tulisannya, Allahnya mana? Bukan mengenal Allah lewat tulisan. Ya, itu tulisan doang. Ya tadi, lihat ikan, lihat ciptaannya, tafakur, disuruh tafakur, berpikir. Ada satu ayat lagi, alladzina yazkurunallah, yang selalu ingat Allah, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan, kalau tidur lagi baring di jalan di mana, terus dia ingat Allah. Dia apa dia ingat Allah? Itu. Lihat pisang, ingat Allah. Bagaimana tuh pisang? Pernah mikir pisang? Pohon pisang itu isinya apa? Batang pisang, air. Pelepahnya dikit, airnya semua isinya air. Terus isinya air itu batang pisang, air berdiri. Itu kalau diperes tuh gabusnya apa tuh? Dikit, airnya banyak.
Terus kena matahari. Matahari itu apa? Api. Apinya masuk ke dalam pohon pisang. Api tidak ngeringin air, tapi kalau udah mati dikeringin air. Kalau hidup enggak, airnya tidak padamkan api. Api dan air jadi pisang. Coba dibikin, disusun pakai tanda, dibikin apa? Sisir. Sisirnya nggak numpuk bareng, sini satu, bisa-bisa. Supaya kena matahari semua. Kalau kena matahari nggak manis. Rapi, susun baris, tuh ikan, tuh pisang. Nah, berapa orang yang bikin? Ke situ tuh, beriman tuh ke situ. Ingat Allah, lihat Allah kebesaran, lihat ciptaannya. Ingat, bersyukur, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu. Makan ikan enak, alhamdulillah. Itu kan daging ikan kan mau ditaruh di mana? Ikannya berenang. Bikinin tulang, jangan marah ada tulang. Kalau nggak ada tulang, taruh dagingnya kemana? Buat nempelin daging. Tulangnya kecil karena dia mesti berenang. Terus kenapa ikan nggak punya leher? Ibu, terbagian anak di rumah, kenapa ikan nggak punya leher? Di situ di laut ada ombak. Kalau lehernya panjang, palanya dobek, nggak bisa makan. Sempurna itu ciptaan Allah. Subhanallah. Gajah kenapa gajah nggak punya leher juga? Palanya gede, belalainya gede, berapa ton? Kalau pakai leher, patah lehernya. Jerapah, iya. Kenapa jerapah lehernya tinggi? Jadi karena nggak doyan rumput, makan daunnya tinggi. Allah takdirkan juga lehernya tinggi supaya bisa makan, dijamin rezekinya. Coba ucapkan apa? Subhanallah, Allahu Akbar. Itu aja anak-anak mengenal Allah seperti itu, bukan disuruh ngapal, ya. Yakin sudah itu bisa membersihkan hati. Nah, ini halaman 11. Jam berapa nih? Kalau udah waktunya bilang kesian ada mau apa masih ada waktu masih. Nah, itu Imam Syafi'i ini. Itu tadi aku mengadukan kepada Waki guruku atas lemahnya hafalanku. Terus lalu ia menyarankan untuk meninggalkan maksiat. Dia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Itu kitab Imam Syafi'i banyak, tapi saya pengikutnya banyak nggak punya kitab. Lagi Al-Um yang tebal itu Arisalah, di mana banyak nggak punya, makanya ya susah ngomong deh. Hadis Bukhari Muslim aja nggak punya. Saya datang sekarang udah ada, dulu memang belum. Banyak nggak punya. Nah, itulah hikmah Thalathul Mu'min. Tapi sekarang maju pesantren-pesantren, alhamdulillah sudah maju sekali. Banyak penemuan-penemuan pesantren itu. Administrasinya juga udah bagus sudah, banyak udah bagus. Segalanya itu maju sudah. Tinggal persatuan yang kurang. Masih bersaing terus ini. Sayangnya itu orang-orang NU itu punya pesantren banyak tapi nama pribadi. Kalau pakai nama NU gitu diwakafin, dia punya pribadi lain, itu bisa lebih rapi. Muhammadiyah enggak, Muhammadiyah dia siapapun bikin sekolah begini nama Muhammadiyah, buat Muhammadiyah wakaf. Jadi lebih cepat diatur, lebih mudah. Jadi udah bisa beli tanah berapa hektar tuh di Spanyol atau di Portugis. Gereja bikin masjid sana. Udah keluar negeri, NU juga udah keluar negeri, itu kemajuan. Bersatu juga udah mulai kompak, udah mulai hilang itu, ribut-ribut udah mulai hilang. Tinggal yang bodoh-bodoh yang suka ribut tuh. Atau dibayar dari luar. Nah, kalau yang lain udah bersatu Muhammadiyah. Saya jadi Al-Azhar belasan tahun. Itu ada majelis kader dai, itu pimpinannya orang itu di Masjid Al-Azhar. Nggak ada masalah Muhammadiyah udah jadi satu sekarang. Jadi bilangin udah nggak ada waktunya tuh. Satu agama bukan beda. Masalah itu masalah puruk, masalah kecil-kecil. Kecil soal masalahnya nggak penting. Maulud tahlil nggak maulud nggak tahlil bukan apa-apa. Itu kan cuma nama. Tapi iman semua sama. Nggak boleh lagi ada beda-beda itu. Muhammadiyah, NU, Persis, semuanya
Syiah saya nggak mau sebut karena di sini udah terlanjur apa diajarin benci. Tapi sebenarnya NU itu Syiah. Syiah itu cinta kepada keluarga Nabi. Semua orang NU ngaku kok Agus Sirat semua Gus Dur ya kami ini Syiah, tapi tidak berimam gitu loh. Kalau Syiah berimam, imamnya satu, itu udah bedanya. Imannya sama. Cuman nanti kalau beda mazhab capek, pikirnya belajar lagi capek. Udah aja. Muhammadiyah tetap NU tetap jangan berubah. Saya berdakwah bukan untuk mazhab, untuk muslimin Islam bersatu, saling sayang. Kalau dakwah ke mazhab nggak dapat pahala saya, malah pecah belah. Muslimin Islam yang kita bela, apapun mazhabnya nggak ada urusan. Nah hikmah itu di halaman 13 ya. Itu yang hilang dari orang Islam itu hikmah, ilmu hikmah yang hilang. Kalau sudah dapat hikmah, itu akan dapat banyak. Itu Luqman itu dapat hikmah itu. Yang sebut dalam ilmu laduni itu hikmah. Hikmah kebijaksanaan di 45. Itu. Baik, ilmunya banyak, kalau tidak ada hikmah kurang rapi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra ini bacalah. Nabi waktu suruh Iqra, dia langsung baca. Riwayat yang bilang Nabi, aku tidak bisa baca, itu hadisnya nggak benar. Dia langsung baca. Jadi Quran turun 2 kali. Pertama turun 30 juz. 30 juz. Itu namanya nuzul. Nanti yang berangsur-angsur namanya tanzil. Jadi masdarnya ada 2, akar katanya. Ada nuzul, ada tanzil. Jadi waktu yang kedua, Iqra, ya udah baca. Quran itu dulu bukan ditulis. Quran itu ada di mana-mana. Di kepala kita ada nggak Quran? Surat Al-Fatihah ada nggak? Ada. Di udara itu juga ada. Di sini bisa baca Quran. Orang tertentu. Wali-wali orang soleh banyak. Ya, wali itu sebenarnya bukan yang disebut ini wali. Ya, wali itu nggak ada yang tahu. Yang punya diri pun nggak tahu kalau dirinya wali. Bukan dilantik wali itu. Ini jadi wali. Ini wali. Ini bukan begitu. Pemberian Allah. Dan yang punya diri nggak tahu kalau dirinya wali. Tindakannya tanpa dia sadari yang aneh-aneh ada. Nah, orang bertakwa semua bisa dapat bimbingan, dapat hikmah dari Allah. Dia bisa baca itu Quran di udara. Tapi kalau orang udah tahu gitu, orang udah kelas, dia nggak pakai cerita sama orang. Dia udah nggak butuh nama orang. Nggak wali dijadikan ini wali keramatnya, nggak ada itu. Itu bukan mainan. Anugerah dari Allah. Yang punya diri nggak tahu, apalagi orang lain. Kadang ada yang tahu 1-2 pengecualian. Nanti sebentar lagi banyak jadi wali. Bapak ibu jadi wali. Zaman Imam Mahdi perang lawan Dajjal, ibu tak bisa silat, kalau bapak bisa silat. Karomah, semua dapat. Ya, memang Allah berikan itu. Tapi Dajjal juga punya kesaktian hitam, ilmu hitam. Gak lama lagi. Sekarang Iqra tadi begini, itu nama Siti Aisyah dicatut, meriwayatkan bahwa Nabi disuruh Iqra, Nabi bilang saya nggak bisa baca. Terus kata Allah baca, saya nggak bisa baca. Kok Allah nggak tahu Nabi nggak bisa baca, disuruh dipaksa suruh baca? Apa masuk akal Tuhan nggak tahu Nabinya nggak bisa baca? Kalau Tuhan suruh baca, pasti dia tahu Nabinya bisa baca. Dan itu riwayatnya dari Siti Aisyah. Kejadian Iqra itu di Mekah. Aisyah belum lahir aja belum. Mana bisa dia meriwayatkan suatu masalah yang dia sendiri belum lahir? Orang catat nama dia. Dia memang diperalat. Perangnya melawan Sinali. Keluarnya dari rumah nggak boleh. Di 33 nih, 33 surat 33 ya nisain Nabi waqarna fi buyutikinna. Wahai istri Nabi diam di rumah nggak boleh keluar. Keluarnya udah salah, tapi dia dimaafkan karena dia dibohongin. Udah gitu aja. Jangan diterusin. Jadi tetap mulia istri Nabi. Mendampingi Nabi ya pahalanya udah berapa banyak ya. Gitu. Si Nabi juga maafin dia anterin pulang. Terus ditanya kenapa kamu ikut-ikut? Nangis dia. Tuhan ampuni saya dibohongin. Tadi riwayatnya itu begitu, dibohongin sama Toha, Muawiyah.
Itu ya. Manusia diciptakan dari ikro. Jadi ikro itu bukan sekedar baca, berpikir. Bacanya pakai otak. Itu yang dimaksud. Baca, alamnya baca. Baru ilmu kita nambah. Baca apa saja. Baca itu talas bisa bikin apa? Talas. Itu ternyata talas bisa ngobatin apa? Sendi. Tuang. Nah kalau sudah tahu talas bisa ngobatin sendi, sekarang bagaimana cara jualnya supaya orang enak makannya? Campur apa roti kali misalnya. Nah, bikin kue obat buat sendi-sendi. Itu ikro. Nah itu orang kafir pada ikro. Alam al-insan malam di alam. Allah ajarin manusia yang mau belajar, riset. Biar orang kafir dikasih. Alam al-insan disebut insan, bukan orang Islam. Nah orang Islam malas nggak mau mikir. Ya jadi tukang beli. Negeri kita semua beli. Hati di Sumatera kayu sabrak-abrak, gelondongannya dibawa ke Singapura, udah jadi papan baru orang Sumatera beli. Kita di situ nggak mau ikro, nggak diajarin gesit, mikir. Saya semua kebanyakan jadi mereka yang dagang. Kita tukang beli. Ayo deh, bikin. Saya contohin talas tuh. Bikin deh gimana? Sobat saya. Beneran saya udah nyobain. Ada yang dipakai dihancurin jadi kayak sagu, kayak susu. Saya seduh campur sama susu. Minum berapa? Enak. Bisa lagi. Dulu naik tangga ini dulu agak capek saya. Habis minum itu normal turun naik. Talas. Kalau digoreng enak tuh, bikin aja keripik talas. Dikukus juga enak kan. Nah itu. Jadi harus ikro. Tidak cukup dagang, kerja, bikin apa yang bisa dibikin. Gesik. Itu Islam. Ikro, baca Quran, baca ilmu, baca juga alam. Ya, ini bambu ini banyak bisa diapain? Bikin tempat tidur kayak pajangan-pajangan dari bambu dihias kan cakep. Artinya kita disuruh maju, manfaatin alam dari Allah. Tuh ikra warubukal akram, baca Allah tuh pemeliharaanmu yang luhur. Allazi 'allama bil qalam, yang ngajarkan baca tulis. Nah ini dia nih ayat 5, alam al-insan malam mengilmukan manusia yang sebelumnya mereka tidak tahu. Minta sama Allah ilmu apa aja? Ilmu teknologi. Banyak anak pesantren sekarang menemukan ini. Dia sekarang udah pakai otak. Anak pesantren bisa bikin mesin ini, mesin itu. Anak-anak diajarin begitu. Boleh dongeng cerita beneran, bukan dongeng, beneran terjadi. Begini. Ini penting pada ibu nih, bapak juga. Ada itu siapa itu yang menemukan listrik? Thomas ya. Ini Thomas sekolah. Bodoh, gurunya udah pada pegel, kesel, nggak bisa apa-apa. Pada suatu hari suruh bawa surat ke si ibunya. Bapaknya nggak ada ibunya guru belum. Udah kasih ibunya surat, udah nggak. Dia besok berapa hari baru dia tanya, mah itu surat dari kepala sekolah apa isinya? Udah isi kepala surat itu isinya anak kamu ini bodoh, nggak bisa ngikutin pelajaran, jadi cari guru lain aja, cari sekolah lain. Itu isinya, dipecat lah, dikeluarkan. Tapi waktu anaknya nanya, ibunya bilang apa? Itu surat dari guru, dia pada nggak bisa ngajar kamu karena kamu terlalu pintar. Jadi kamu sekolah di tempat orang-orang pintar. Tapi kalau nggak ada sudah, mamahnya ngajarin, diajarin mama ibunya, diajak diskusi, segala macam, diajak bikin, nyoba-nyoba. Kalau kayak dia tadi suruh bikin ini, terus dikasih alat-alat, bikin terus sampai nemuin listrik. Berapa manusia bermanfaat? Kalau kita tanya sama orang lain, di mana itu dia jasanya besar banget, orang pada baca Quran, baca mic semua kan listrik. Bagaimana di akhirat? Kalau yang garis keras tuh neraka karena nggak beriman. Nggak begitu. Allah tidak akan menghilangkan amal seseorang, jasa seseorang. Kalau dia nggak jahil, nggak apa, coba dia kan nggak kenal Tuhan, belum ada dakwah ke dia. Itu urusan Tuhan, kita nggak ikut campur. Tapi kalau saya bisa bilang husnuzon, ya mudah-mudahan Allah itu maha bijaksana. Itu aja kan nggak apa-apa. Kafir, neraka. Nah orang Islam beriman tapi jahat.
Di mana? Bunuh orang, ngebomnya di masjid lagi. ISIS. Itu masuk surga itu. Pakai otak dikit lah. Saya nggak bilang dia masuk surga, enggak. Itu urusan Allah. Ada orang keras gitu bilang sama saya, tetap dia masuk neraka, Ustaz. Ya, tapi dia di dalam nerakanya itu Allah ademin rumahnya. Kayak Nabi Ibrahim, taruh di api, tapi dia senang. Dia di neraka, tapi khusus yang tempat dia tinggal itu adem. Karena dia banyak jasanya buat manusia. Kamu ngaji-ngaji Quran semua tuh pakai gara itu. Masjid-masjid semua pada pakai listrik, mic semua. Urusan Tuhan lah. Jangan galak-galak Tuhan yang gak galak, dia galak. Tuhannya Rahman Rahim. Itu. Ya, ini alam al-insan malam ya alam. Allah akan ajarin manusia yang mau belajar. Yang mau belajar. Segala apa saja. Anak-anak ajarin bikin ini, bikin itu, dibimbing. Satu, kedua, pelajaran tadi kalau dipatahin anak-anak tuh, dan ada orang nakal kadang-kadang dia butuh pengakuan. Kalau dia pernah bikin apa-apa baik, kita nggak hargain, sakit ya lama. Dia butuh pengakuan, butuh diakuin bahwa dia bisa, dia banyak orang kayak gitu. Kalau nggak jadi nakal. Jadi kalau anak-anak salah tuh jangan langsung dipatahkan. Patahkan. Yang lagi belajar bikin goreng pisang masih kecil kali, terus tinggalin agak angus. Mama, pisangnya angus. Mama lagi kepengen makan ikan yang pisang yang angus biar garing. Kan dia senang. Kalau dipatahin masih besok nggak mau bikin lagi, daya pikirnya nanti jadi lemah. Hargai. Kita juga pengen dihargai. Begitu cara didik anak. Nabi juga begitu, rahim, lembut. Kecuali terpaksa gitu. Juga kalau terpaksa kita ngomel, habis itu baikin supaya nggak berkarat, jadi benci. Kita hilang, namanya manusia ya. Terus balikin lagi, baikin lagi. Dalam berapa menit baikin lagi. Jadi dendamnya hilang, bencinya hilang. Kalau udah benci, ini ditutup. Hatinya ditutup, nggak bisa nasihat lagi, udah nggak mampu. Udah sakit hati. Bahaya itu. Jadi buka terus, kita kasih nasihat bisa masuk. Tidak dimanja, tapi tidak digalaki. Jangan dimanja, tapi ajar disiplin. Tetap kasih sayang, tetap. Kalau dia berasa disayang sama, dia berbuat bagus, hargain. Aduh, pintar, bagus. Udah, dia puas. Masuk bikin lagi, bagus lagi, begitu. Tidak ada kekerasan dalam perjalanan Islam, nggak ada. Semuanya kasih sayang, lembut. Ya sudah, ini baca di rumah deh. Ini surat Iqra baca sampai habis. Tolong sampaikan ke anak-anak. Oh, ini Luqman tuh, surat Luqman tuh di akhir ada. Tadi dia bukan nabi. Isinya luar biasa. Luqman diberi hikmah agar bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur buat dirinya sendiri. Benar. Kalau kita bersyukur, kita senang. Kita nggak bersyukur, nah itu dia. Dan Allah akan tambah. Kalau mau nasihatin anak, ada di surat Luqman. Surat Luqman itu penting, wajib diberikan ke anak-anak. Ya bunaya, aqimish sholat. Kayak anakku dengan sholat, anakku wasbir ala ma'asobaka, sabar apa-apa yang menimpa dirimu. Fa inna dzalika min azmil umur. Karena itu semua kemestian hidup, keharusan hidup. Mesti sekali-sekali sakit, mesti sekali-sekali sedih, mesti sekali lagi stres, mungkin sekali lagi penderitaan. Itu sudah dunia seperti itu. Jadi ridho, itu dia maksudnya. Kalau mau nggak sakit, muda terus, senang terus, ketawa terus, gembira terus, pindah ke surga. Nggak ada sakit, nggak ada sedih, nggak ada, semua orang senyum. Sana. Kalau di dunia harus siap mental, siap menghadapi kesulitan. Apa Anda sudah? Itu ujiannya. Semua, ada nggak orang umur 100, umur 70 nggak pernah sakit? Benar nggak? Nah, mesti ngalami sakit, sedih, pedih. Nah itu ujian, mau ridho apa enggak. Kalau kita ridho, bersyukur, rasa sakitnya hilang, tinggal dikit. Kalau ridho, hilang, sakit sedikit udah terasa sakitnya dikit. Tapi kalau kita udah sakit badan, sakit hati lagi.
Nah itu di situ pentingnya ridho, bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum.